applause buat semuanya. Padahal Papua tuh enggak apa sih, Belanda nggak ngakuin Papua sebagai apa Indonesia, dan ini juga mereka tahu kalau misalnya Belanda ini mengupayakan untuk memecah belah bangsa. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa para tokoh-tokoh tersebut atau tetap setuju dengan hasil konferensi meja buntar sekian dari saya? Indonesia udah utang ya, udah suruh bayar utang Indonesia Belanda, ya kan? Tapi kenapa masih pro? Mungkin menurut saya kan apa sih, Indonesia mungkin fokus sama tujuan dari diadakannya konferensi meja buntar. Kan tujuan itu pengen mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi ya udahlah. Maksudnya gimana sih mengakui kan? Penyerahan. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka, itu tujuannya. Jadi mungkin kayak gini loh, ya udah gue suruh bayar hutang, yang penting negara gue diakuin dulu. Masalah hutang nggak ngerti intinya, menurut saya kayak gitu, ngerti gak? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putra dan Prabu. Saya ingin menjawab ya pertanyaan Lala itu, kan kenapa tokoh-tokoh tersebut itu menandatangani penyerahan itu? Nah, kan itu kan Belanda itu sebenarnya mau melindungi bangsa Indonesia, namun cara beliau itu agak sedikit salah. Kenapa? Nah, karena sebenarnya kan Belanda itu sebenarnya ada kampung Indonesia. Nah, dari organisasi atasnya itu menyuruh kalau Belanda sama Indonesia itu harus menghentikan konflik. Gimana caranya? Nah, mungkin Belanda membuat hal tersebut, membuat itu RIS, dan terus Soekarno juga melakukan itu untuk melindungi Indonesia. Kenapa? Karena agar Belanda tidak memasuki secara keseluruhan dalam Indonesia. Dan masalah pemecah belahannya itu mungkin Soekarno sudah memikirkannya, dan dia mungkin udah bisa meminimalisir ya terpecah belahnya gimana. Menurut sih gitu ya lah. Ya, kalau di Smith ngomongnya kan pengakuan, sebenarnya Belanda itu yang aku baca ya saat itu dia tuh belum mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Dia tuh pengakuan itu 2005. Jadi berarti yang apa sih? 1909 itu cuma penyerahan doang kan, saat masa cuma penyerahan doang sampai rela banget gitu. Jadi menurut aku itu jawabannya belum diterah. Terus kalau misalnya Draino melindungi bangsa, menurut aku juga bukan, karena aku yang baca juga. Jadi Belanda itu nyerahin ya karena udah didesak apa sih sama enggak apa negara-negara internasional tuh kayak ngebenci Belanda ini, kayak biar ayolah ngakuin gitu. Jadinya Belanda ngasih, tapi cuma ngasih doang, mereka nggak ngakuin. Mereka masih ngakui kalau Indonesia itu masih negara bawahan mereka gitu. Jadi nggak tahu, orang puas aja.
Ya, jadi ya duduk aja ya Ustaz ya. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok B ingin menambahkan. Jadi menurut saya itu kenapa Soekarno, Muhammad Hatta dan si Sultan ini mengiyakan? Menurut saya itu bukan salah satu letak kesalahan pimpinan pada zaman dahulu, karena mereka hanya memikirkan kondisi saat itu, tidak memikirkan dampak dari apa yang mereka telah ambil, seperti mengiyakan hutang, padahal hutang itu banyak sekali sehingga mengakibatkan Indonesia menanggung hutang yang disebabkan yang hutangnya itu bertahun-tahun gitu, bisa mencapai berapa nih, sebentar saya dalam pokoknya pada saat itu para pemimpin negara Indonesia masih belum memikirkan dampak dari keputusan yang telah mereka ambil. Simak dulu. Itu apa? Ayo. Nah, menurut saya itu adalah kesalahannya. Jadi dibilang kenapa mereka bisa menyetujui, karena pikiran mereka waktu itu hanya stuck pada disitu, yang penting Indonesia merdeka, gak mikirin dampaknya kepada anak, cicit, boyotnya segala macam. Itu gak dipikirin gimana nanti nanggung biaya perang yang gitu besarnya. Apalagi pada saat itu, pada saat zaman pimpinan Soekarno, Indonesia mengalami inflasi, di mana nilai mata uang rupiah itu menurun, sehingga banyak rakyat mengalami kemiskinan, hidup susah, dan sampai ada tuh rakyat mau membentuk negara sendiri, yaitu RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, itu salah satu dari kekurangan para tokoh ini yang hanya memikirkan saat itu tanpa memikirkan dampak kedepannya buat masa generasi berikutnya. Sekian, alhamdulillah. Oke. Yang lain? Terus tanggapan dari kelompok D bagaimana? Tadi yang sudah disimpulkan oleh kelompok B. Ini kelompok berapa tadi? Ya, B. Kan tanggapannya yang nggak memikirkan ya saat. Sebenarnya kalau gue baca di internet itu mereka tuh mikirin mereka awalnya nggak setuju, cuma karena ada banyak kayak waktu di situ sih bacanya kayak intervensi Amerika Serikat itu apa juga masih dalam arti. Nah, akhirnya mereka jadi setuju gitu. Jadi ya pro apa enggak? Ya mereka tuh sebenarnya Pada dasarnya tertekan kan? ya gitu deh pokoknya. Kan tertekan, terus dari tertekan itu kenapa dia lebih memilih buat ya udah penting gue merdeka gitu, Indonesia merdeka. Kenapa dia nggak mikir ke depannya? Jangan karena tertekan jadi kita melimpahkan sampai sekarang tuh utang Indonesia bukan berkurang malah bertambah. Nah, dari hasil intervensi ini mereka tuh nyadar kalau misalnya pemerintah nyadar kalau itu upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah, itu sih dia dari internet itu. Jadi itu alasannya kenapa mereka akhirnya udah nggak apa-apa utang itu kita terima, itu sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan kemerdekaan. Berarti Karena pada akhirnya mereka itu konsekuensi kan? iya, mereka tuh pada akhirnya juga ngebatalin, mereka sadar kalau itu terlalu berat. Supaya di sini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 mereka akhirnya membatalkan. Ya, tapi tetap masuk kepada utang sampai saat ini. Nggak berhenti, udah. Jadi tapi mereka bayar udah sampai 80%. Iya 80%, Ya, tapi udah selesai. Karena mereka ngebatalin sepihak itu. Ya mereka sadar lah, ya jelas-jelas itu terlalu berat untuk ya. Tapi sampai sekarang salahnya emang kurang memikirkan ini. Tapi udah rugi juga kan, karena udah membayar 80% dari utang. sebenarnya mikirin juga gitu. Oke, Pak. Oke, aplaus buat semuanya. Tadi kan kata Puspa kan Soekarno dan Hatta sangat dekat, dan dia juga karena PPKI dekat, jadi presiden dan wakilnya. Dan ada juga di sini dari Kompas.com, ini Megawati itu emang mendeskripsikan Soekarno dan Hatta itu sangat dekat, sampai-sampai ketika putrinya Soekarno sedang menikah, Hatta yang sebagai wakilnya. Tapi kenapa saat menjadi presiden dan wakil, Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden? Sekian, alhamdulillah. Nih, kenapa si Hatta mundurin jadi wakil presiden pada tahun 1996? Nah, karena ia berselisihan dengan Presiden Soekarno. Nah, Hatta itu dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan maklumat yang menjadi tongkat awal demokrasi Indonesia. Nah, ya, Hatta meninggal pada tahun 80, sudah jadi wakilnya.
Itu sumbernya apa sumbernya itu? Maklumat sumbernya Wikipedia. Oh, Wikipedia. Wikipedia. Sebentar mau saya jawab ini kelompok A. Jadi kenapa bisa Muhammad Hatta mengundurkan diri? Oke. Baik lagi pada dalam hubungan manusia sosial tidak mungkin tidak ada konflik ya. Jadi tuh Soekarno dan Muhammad Hatta itu juga makhluk sosial manusia. Soekarno memang memimpin presiden, tapi Soekarno tetap memerlukan saran dari wakil. Nah, karena di sini dibilang bahwa Muhammad Hatta adalah orang yang berkomitmen pada demokrasi, mungkin pada saat itu Soekarno mengeluarkan peraturan yang membuat yang agak menyinggung atau bertentangan dengan demokrasi yang dipegang teguh oleh Muhammad Hatta, sehingga mereka berselisih paham dan cekcok dan yang membuat Muhammad Hatta mohon maaf, Presiden Insinyur Soekarno sudah tidak sejalan lagi pikirannya dengan saya, sehingga beliau lebih memilih memundurkan diri daripada beliau harus menggoyahkan apa yang prinsip yang telah beliau pegang gitu. Jadi pada intinya dalam suatu pimpinan tidak mungkin tidak ada cekcok atau salah paham. Pasti dalam satu pemimpin itu ada saran A, saran B, saran C. Disitulah tugas pemimpin untuk memilih jalan tengah yang terbaik untuk rakyat gitu. Sekian, walhamdulillah alamin. Oke. Maklumat kita kan jawab tentang maklumat X itu apa? Maklumat. Iya, saya mau jawab. Ayo. Siapa yang mau jawab siapa ini? Sana apa sini? Hah? Coba di sana seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Jawab itu, jawab. apa namanya? Kelompok A. Ya, Hatta mengundurkan diri jabatannya dari apa namanya? Wakil Presiden. Alasannya bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk dan menggunakan kabinet parlementer, maka presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Kepala negara pun hanya berfungsi sebagai simbol, sehingga wapres tidak diperlukan lagi. Dia berpikiran kayak wapres tuh udah nggak digunain lagi gitu. Yang ketua yang jadi simbol tuh hanya kepala negaranya saja. Sekian, alhamdulillah. Terus juga sebenarnya Hatta itu udah bikin surat pengunduran diri itu udah berkali-kali. Iya. Tapi DPR enggak ya udahlah nggak usah digubris, karena mikirnya kayak ya udahlah ntar juga paling berubah pikiran lagi ntarnya. Ternyata enggak, dia tuh mikirnya kayak gitu loh, karena udah ada ditunggal kan, adanya ditunggal, jadi tuh kayak ya buat apa gitu sekarang aja. Dia tuh mikirnya presiden aja cuman buat jadi simbol doang. Jadi buat apa ada lagi? Nggak ada fungsinya. Wapres tuh nggak ada lagi gitu fungsinya. Gitu dia mikirnya kayak gitu. Selain adanya percekcokan sama Soekarno. Jika begitu, mengapa sampai saat ini masih menggunakan wakil presiden? Mungkin duit tunggal nggak dipakai nih. Di sini nih. Semenjak apa sih? Intinya duit tunggal udah nggak dihitung lagi tuh buat diperlakukan, karena ya itu mikirnya presiden cuma jadi simbol, wakil nggak berguna. Ya udah mendingan duit tunggal nggak usah gitu. Jadi saat ini wakil presiden tetap berguna gitu. Ya. Oh, pada saat itu Hatta mikirnya gitu. Dari pandangan simbol. Menurut dia tuh kayak gitu karena adanya duit tunggal. Ini maklumat ada. Oke. Aku mau Maklumat tuh yang bekerja, dia tuh kayak provokator loh yang mendorong partai-partai sebagai bagian dari demokrasi. Jadi itu dia kayak provokatornya gitu, biar provokator partai-partai. Nah, dengan adanya maklumat ini pemerintah tuh berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu. Nah, makanya setelah Soekarno, pokoknya dari zaman Soeharto alias Orde Baru, semua udah punya partai dari berbagai macam partai. Makanya partai-partai sekarang itu mengusung atau mencalonkan seorang presiden, wakil, bupati, gubernur, karena dahulunya pernah belajar seperti itu. Jadi diusulkan maklumat membuat partai untuk mengusungkan seseorang Dari kelompok pemimpin. D bagaimana? Saya ingin menambahkan ya, mereka berdua itu beda pemikiran.
PNI Indonesia, strategi pergerakan Soekarno berfokus pada penggalangan massa, sedangkan Hatta terdidik yang mengutamakan pendidikan segelintir elit. Jadi sejak awal ada perbedaan visi menggalang kekuatan pergerakan. Jadi mereka berdua beda tujuan dan pemikiran, beda haluan. Itu udah Ustaz. Bagaimana kawan? Guys, bisa disetujui? Aplaus buat bersama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok B ingin menanyakan pertanyaan. Oke, sebelumnya mungkin langsung aja deh. Kan dari kita masih kecil, dari kita sekolah dasar, TK, dari TK, sekolah dasar, SMP, kita selalu diajarkan tentang pahlawan-pahlawan, terlebih lagi presiden pertama yang kita, yaitu Insinyur Soekarno. Dimana pada saat saya SD, SMP, Insinyur Soekarno tuh dimanapun di mata pelajaran PKN, sejarah apapun selalu dibangga-banggakan sebagai bapak pendidikan, proklamasi dan sebagainya. Tetapi mengapa pada saat awal pemerintahannya Indonesia banyak mengalami krisis dan kesulitan seperti pembentukan negara Republik Indonesia Serikat dan pengolakan di berbagai daerah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Padahal Insinyur Soekarno adalah orang yang mereka bangga-banggakan, dan Insinyur Soekarno itu bukan dari pilihan rakyat, cuman beliau adalah orang yang dianggap berkuasa dan mampu mengubah masa depan Indonesia. Sekian, alhamdulillah. Aplaus. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alasannya ya, mengapa? Karena bangsa Indonesia tidak merasa puas dengan hasil keputusan pemerintahan Soekarno. Terus selain itu juga masyarakat tuh tujuannya masih terpecah-pecah loh. Jadi pemerintah maunya apa, tapi rakyatnya maunya yang negaranya Islam lah, atau pingin namanya sikap apa sih namanya apa namanya satuan apa sih satuan apa sih namanya sikap aku udah kayak keutuhan negara itu belum ada gitu. Jadi mereka kayak masih ya udah sendiri lah, jadi pengennya sendiri terus pengennya negaranya gini, pengennya tempatnya kayak gini gitu. Terus kenapa dibangga-banggain sekarang? Ya karena sadar kalau ternyata apa yang dilakukan Soekarno tuh benar gitu. Sekarang kan kita yang sekarang belajar dari yang dulu kan gitu loh. Jadi menurut Soekarno baiknya, jadi makanya dibangga-banggain gitu. Sekian dari kita. Dari yang punya angka dulu, Ustaz, yang lain itu baru nggak tahu, kita nggak bahas anjing, kita langsung Bahas awal-awalnya doang, akhirnya nggak tahu awal sama awal sama enggak. ya udah lama kan akhirnya Soekarno nyerahin ke Soeharto. Iya, karena di sepeda itu ada orde lama, ada orde baru nih. Orde baru dimulai dari zamannya Soeharto, orde lama di zamannya Soekarno, dari tahun 1945 sampai orde lama itu sampai masa berakhir jabatannya 1967. Ya. Jadi kita lagi ngomongin orde lama ya. Sebelum orde lama Intinya kata Soekarno kan. orde lama itu orde Soekarno, orde baru itu sebenarnya kalian lagi nanya apa sih? Intinya Soekarno, ini kan Soekarno Iya, ya. iya. Berarti bahas orde lama ya. Dipujanya tuh sekarang atau ketika itu? Ketika itu lah Ustaz. Hah? Ya ketika sampai sekarang orang-orang sekarang tuh tahunnya tuh Pertanyaannya gini kan, kenapa nih? Kan pada masa kepemimpinan awal dia buruk, tapi kenapa sekarang disebut-sebut namanya? Gitu nggak sih? ya bukan mana ya, kenapa dia bisa jadi presiden, dibilangnya bagus, tapi ketika dia menjabat it's not gitu. Ini gak sebagus yang kita bayangkan, kita harapkan gitu. Padahal sebelum kemerdekaan kan dia diangkat jadi presiden pada tanggal 18 Agustus, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Dia sebelum kemerdekaan dia kayak wah bapak proklamasi, bapak ini perjuangan ini nasionalismenya tinggi. Tapi setelah beliau diangkat pada tanggal 18 Agustus 1945, nah pada awal pemerintahannya itu setelah beliau diangkat tidak sama seperti sebelum beliau diangkat menjadi presiden. Jadi kayak poker gitu loh intinya. Kan masih bagus gitu. Kayak yang tahu jeleknya dia tuh minoritas. Yang tahu baiknya harumnya dia bisa ini tuh mayoritas banget gitu. Karena di luar yang peduli dengan negara hanya sedikit, tapi kalau di sini kan kita membangun satu negara ya.
Jadi pasti ilmu negaranya akan lebih mendalam lagi gitu. Terus kenapa juga Soekarno pada masa itu diharumkan, karena rakyat Indonesia tuh taunya masih gini, kayak dia udah berjuang gitu buat Indonesia. Tapi terus pasti mereka mengira itu, mereka nggak memikirkan yang buruk-buruknya, dampaknya gimana. Pasti mereka mikirnya kayak, wah dia nih yang berjuang nih dari awal gitu. Dan nggak bisa diprediksi juga kan kalau misalkan akan kayak gitu. Ya, lalu mengapa pada masa awalnya tuh dia tiba-tiba bisa membuat inflasi segala macam penurunan tuh dia drastis semenjak dia diangkat jadi presiden. Mikir gak kenapa bisa jadi beliau bisa jadi presiden? Ya mikir gak kenapa gitu. Karena semua pemimpin itu memiliki ada masalah. Nah, kenapa jadi pandang baik? Karena berarti dia nyelesain masalahnya dengan baik. Lanjutin jangan. Ya jadi kan dia nyelesain masalah dengan baik tuh. Nah jadi di zaman sekarang yang kita nggak tahu dia mikirnya gimana, ya udah jadi mandang yang apa sih pada ode yang baru itu yang sekarang dipandang jadi baik gitu. Jadi gini Mas, dia cari muka dulu awal sekarang tuh Iya, kayak cari muka gitu dia. Gimana ya cara? Ya udah dia nyara menyesali masalah itu dengan baik. Karena semakin tinggi pohon banyak anginnya. Semakin dia Jadi setiap orang Jawa tuh nggak semuanya sama gitu masa ordenya. Oke, sekarang kita bahas tentang sepengetahuan kelompok kami. Oke, jadi kita mikir dulu dari bagaimana awal Soekarno bisa menjadi presiden. Perlu diketahui bahwa pada saat itu belum demokrasi alias belum dari rakyat untuk rakyat, belum pemilu. Nih, kan belum ada pemilu, belum ada coblos. Ini orang kenapa bisa jadi presiden? Dipertanyakan dong. Ternyata usut punya usut, beliau bisa menjadi presiden karena beliau adalah diusungkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah kita usut lagi, apa itu PPKI? PPKI itu adalah organisasi itu yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia dan diketuai oleh Insinyur Soekarno itu sendiri. Jadi kayak dan diwakili juga oleh Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta dan sekarang Soekarno menjadi presiden dan wakilnya. Jadi mikir dong kan, dia jadi ketua PPKI, terus diusung nih sama PPKI karena dulu pada saat itu belum ada partai. Setelah ada partai itu pada masa Soeharto. Soeharto itu partai dari Partai Golkar atau Golongan Rakyat. Nah, karena ada dia diusung dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan diketuai oleh dirinya sendiri, diusung jadi presiden dan wakil, jadilah beliau presiden dan wakilnya oleh Muhammad Hatta. Maka dari itu bisa ditanya kenapa mengalami penurunan kayak gini, karena pada dasarnya emang beliau mungkin mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, tetapi beliau tuh masih belum terlalu siap pantas untuk mencakup Indonesia yang terlalu luas gini, karena beliau sendiri pun diusung oleh kawannya, sejalannya yang diketuai oleh dirinya sendiri gitu. Jadi usut punya usut, ada dalang di balik dalang nih gitu. Sekian, alhamdulillah. Aplaus buat semuanya.